Jumpa lagi di TV. Ya, masih ingat laptop yang satu ini? Ya, ini adalah Lenovo Yogabook 9i yang sempat kami coba keunikannya di CES 2023 awal tahun ini. Laptop dengan dua layar ini akhirnya masuk resmi ke pasar Indonesia. Memang ini bukan pertama kalinya loh Lenovo membuat laptop dengan dua layar, tapi yang satu ini jelas lebih kekinian dan lebih kenceng. Prosesornya udah pakai Intel Core generasi 13 dengan 10 core di dalamnya. Sudah ada sertifikasi Evo pula di sini. RAM-nya langsung LPDDR5X 6400 MHz. Storage-nya SSD PCIe Gen 4 yang 1 TB. Layarnya masing-masing 2,8K OLED 100% DCI P3. Konektornya bukan cuma 2, tapi ada 3 Thunderbolt 4. Dan untuk harganya ternyata jauh lebih murah dibandingkan sebuah laptop berlayar lipat yang tersedia saat ini dengan sensasi penggunaan yang mirip. Ya, Lenovo Yogabook 9 ini tampaknya bisa menjadi jawaban bagi pengguna yang membutuhkan perangkat dua layar yang mudah dan praktis dibawa kemana saja. Dan dua layarnya bukan besar kecil, tapi dua-duanya sama-sama besarnya. Nggak perlu lagi tuh bawa laptop dengan layar portable. Ya, agak ngerepotin memang ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya dulu ya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7-1355U. Pabrikasinya Intel 7. Base power 15 watt. 10 core, 12 thread, ada 2 performance core atau P-core dan ada 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya udah support AV1 dan QuickSync juga. Untuk memori atau RAM-nya 16 GB LPDDR5X 6400 MHz dual channel 128 bit di sini. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung oleh prosesor Intel Core generasi ke-13. Tentunya semakin tinggi kecepatan RAM ini akan membuat performa integrated graphics jadi semakin kenceng. Untuk upgrade ya pasti nggak bisa di sini ya, karena RAM-nya ini RAM onboard tapi udah cukup besar dan kencang ya. Untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini menggunakan SSD M.2 ukurannya yang 2242. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya nggak kecil, ini 80 Wh, sudah mirip-mirip sama laptop gaming. Operating system dia pakai Windows 11. Untuk form factor ini adalah 2-in-1 tipe convertible. Jadi laptop ini memiliki engsel 360 derajat untuk mengubah mode penggunaannya. Untuk material dia pakai aerospace grade aluminium yang dibentuk dengan menggunakan CNC machine. Warna ini namanya adalah Tidal Teal. Untuk desain, bentuk, dan lekukan bodi dari si Yogabook 9i ini sebenarnya masih mirip dengan Yoga 9i yang baru-baru ini kami review. Tentunya hal itu membuat penampilan Yogabook 9 ini tetap jadi mewah, cantik, dan elegan. Pinggiran bodi dengan permukaan mirror finish semakin mempertegas kesan premium dari laptop ini. Tentunya pinggiran bodi laptop ini tetap dibuat membulat sehingga lebih nyaman saat dipegang. Untuk ukuran, panjangnya 29,9 cm, lebar 20,4 cm, dan ketebalan 1,59 cm. Ini diukur dalam kondisi tertutup tentunya ya. Untuk bobot, ini juga tidak terlalu berat ya. Untuk laptopnya aja cuma 1,34 kg. Sementara chargernya ada di 185 gram, ringan sekali. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Menariknya, charger ini bentuknya seperti charger smartphone, jadi lebih ringkas dan praktis saat dibawa-bawa. Kemudian masih ada satu lagi elemen di sini yaitu Bluetooth keyboard ya, yang bobotnya adalah 245 gram. Lalu ada lagi folio stand dengan bobot 200 gram. Ada stylus yang saya pegang dari tadi 20 gram. Jadi kalau semuanya ini dibawa, bobotnya total adalah 1,99 kilogram. Masih cukup ringan, terutama mengingat apa yang dibawa ya, banyak banget. Untuk display, seperti disebutkan di awal, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah layar. Layar kedua ditempatkan pada bagian bodi di mana keyboard dan touchpad seharusnya berada. Hal itu membuat ukuran layar kedua dapat dibuat sama dengan layar yang pertama. Dua layar di laptop ini ukurannya masing-masing adalah 13,3 inci. Tentunya keduanya punya kemampuan touchscreen. Kedua layar dapat dioperasikan dengan jari tangan atau dengan menggunakan Lenovo Digital Pen 3 yang langsung diberikan saat kalian membeli laptop ini. Jadi lebih nyaman aja saat mau menulis catatan atau mau menggambar. Stylus ini memiliki 4096 pressure level dan sudah mendukung protokol Wacom AES 2.0 dan Universal Stylus Initiative 1.0.
Stylus ini menggunakan baterai 4A dengan klaim daya tahan baterai lebih dari 1000 jam. Nah, kembali ke dua layar tadi ya. Dua layar ini resolusinya masing-masing adalah 2880 x 1800 pixel dengan masing-masing aspek rasionya adalah 16:10. Refresh rate-nya adalah 60 Hz dengan response time 1 milisecond. Ya, tentunya kedua layar ini menggunakan panel OLED. Menurut Lenovo, color gamutnya ada di 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan 400 nits serta 600 nits untuk HDR peak brightness-nya. Uniknya, tingkat kecerahan masing-masing layar dapat diatur terpisah melalui software Yoga Book 9 User Center. Nah, berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan maksimum itu ada di 381 nits saat berada dalam ruangan tanpa menghidupkan HDR. Sementara tingkat gamut coveragenya adalah 99,4% DCI-P3 dengan gamut volume di 122,3% DCI-P3. Jadi, dua layar tersebut memang cocok dipakai untuk desain, editing video, editing foto, dan wah, nonton film sih pasti asik di sini. Terlebih lagi, layar laptop ini telah memenuhi sertifikasi Display HDR True Black 500 dan Dolby Vision. Jadi tampilannya emang oke banget untuk nonton konten HDR. Lalu dia juga punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light yang membuat mata jadi tetap aman dan nyaman saat melihat layar laptop ini dalam jangka waktu yang lama. Permukaan kedua layar ini juga menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 3, jadi lebih aman dari risiko goresan saat disentuh dengan jari atau bahkan dengan stylus. Penggunaan lapisan tersebut juga membuat permukaan layar menjadi glossy sehingga akan memantulkan sedikit bayangan di sini. Walaupun demikian, permukaan seperti ini justru membuat warna tapi kan jadi cemerlang banget di sini ya. Kedua layar ini bingkainya sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan, kiri, dan sisi di dekat engsel layarnya. Desain seperti ini membuat tingkat active area ratio itu mencapai 92%. Bagian tengah layar utama juga dilengkapi dengan semacam notch yang memudahkan pengguna untuk membuka layar dan menjadi tempat untuk modul kamera. Sekarang mari kita bahas yang unik, mode penggunaannya. Kombinasi form factor convertible dengan dua layar memang membuat Yoga Book 9i unik dalam penggunaannya. Jadi coba kita bahas lebih dalam aja di sini. Seperti laptop Lenovo Yoga lainnya, Yoga Book 9i tetap memiliki mode laptop, tent, dan tablet. Uniknya, untuk mode laptop, pengguna sekarang bisa menggunakan layar kedua sebagai perangkat input atau sebagai layar kedua. Sementara itu, untuk mode tenda atau tent, kini bisa digunakan oleh dua orang untuk menikmati dua konten yang berbeda di sini ya. Selain itu, mode tent juga bisa digunakan untuk melakukan presentasi sambil tetap mengendalikan materi presentasinya di layar yang satunya. Kemudian kita masuk ke mode tablet, di mana ini dilipat total ya 360 derajat ya. Nah, di sini penggunaannya masih sama seperti biasa. Hanya saja tangan pengguna kini akan menumpuk di layar kedua. Untungnya layar kedua ini akan langsung dimatikan saat jadi mode tablet. Jadi lebih aman di sini. Lagi pula kan udah pakai Gorilla Glass ya, jadi aman lah ya. Selain tiga mode tersebut, Yoga Book 9i juga memiliki mode book dan scroll. Untuk mode book, laptop diposisikan secara vertikal atau berdiri sehingga kedua layarnya dalam posisi yang berdiri vertikal ya atau portrait ya. Sementara pada mode scroll itu adalah yang kalian lihat dari awal seperti ini ya. Jadi posisinya itu mendatar. Jadi kedua layar itu saling bertumpuk atas bawah. Untuk mode book dan scroll ini bisa digunakan dengan menaruh laptop di aksesori folio stand yang disertakan dalam paket penjualan. Nah, folio stand merupakan aksesoris penyangga laptop sehingga dapat diposisikan dalam keadaan berdiri seperti ini. Pada folio stand ini sudah disediakan tempat khusus untuk menaruh Bluetooth keyboard dan menyimpan stylusnya juga. Untuk menggunakan folio stand, pengguna perlu melipat pada garis panduan yang disediakan hingga dua magnet menempel satu sama lain. Rangka dalam folio stand menggunakan material fiberglass, jadi cukup kuat ya untuk menyangga si laptop. Menariknya, folio stand ini juga dapat digunakan untuk menyimpan Bluetooth keyboard dan stylus saat dibawa-bawa. Mode book dan scroll di Yoga Book 9i ini memberikan sensasi seperti menggunakan PC desktop dengan dua layar. Tapi ya tentunya tetap mudah dibawa dalam tas kita. Nah, untuk mode book ini cocok sekali digunakan untuk menampilkan dua konten memanjang secara bersamaan. Misalnya, layar kiri membuka website yang satu, sementara layar yang kanan buka website yang lain. Bisa juga di layar kiri menampilkan presentasi pembelajaran, sementara di kanan itu untuk mencatat. Sementara untuk mode scroll, di sini kita juga bisa menampilkan dua konten secara bersamaan. Misalnya layar atas untuk menampilkan Windows aplikasi meeting, sementara layar bawah untuk mengetik atau mencatat dengan stylus. Uniknya, di mode ini pengguna juga bisa membuat window aplikasi memanjang dari layar atas hingga layar bawah dengan mengetuk layar kedua menggunakan 5 jari.
Buat membuka website yang panjang atau menampilkan kode programming nih, oke banget harusnya ya, panjang banget nih ya. Tidak hanya itu, mode ini juga bisa digunakan untuk dual screen gaming seperti di game Asphalt 9, di mana layar utama menampilkan mobilnya, sementara layar bawah digunakan untuk menampilkan peta. Menurut Lenovo, selain Asphalt 9, game lain yang mendukung fitur ini adalah Modern Combat 5 dan Dungeon Hunter 5. Tentunya saat menggunakan mode book dan scroll, pengguna dapat dengan mudah memindahkan Windows aplikasi dari layar yang satu ke yang lainnya. Pengguna cukup menyeret Windows aplikasi ke sebuah overlay berbentuk kotak yang akan memindahkan ke layar yang satunya. Pengguna juga bisa menyeret Windows aplikasi ke arah engsel layar hingga berpindah ke layar yang satunya lagi. Sayangnya cara ini terkadang tidak selalu berhasil saat menggunakan jari karena ada engselnya tentunya di situ ya. Nah, kalau pakai mouse ini sih nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Selain itu, pengguna bisa memindahkan window aplikasi dengan mengklik icon aplikasi di taskbar. Oh ya, hampir lupa, pengguna juga bisa menggunakan Folio Stand dengan laptop di mode tablet untuk pengoperasian dengan satu layar. Oke, sekarang kita bicara soal kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan sensor time of flight dan ambient light. Ketersediaan sensor tersebut tentunya membuat laptop ini mampu mendeteksi keberadaan pengguna di depan laptop. Jadi fitur unik seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback yang mampu memanfaatkan sensor tersebut tentunya ada juga di laptop yang satu ini. Nah, untuk kamera sendiri ini mampu mengambil gambar 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3, sementara kemampuan perekaman videonya adalah 1440p 30 fps. Menariknya, posisi kamera dapat disejajarkan dengan posisi mata kalau menggunakan mode scroll, sehingga tatapan mata jadi lebih natural aja ya. Kamera tersebut dipadukan dengan 2 buah mikrofon pada sisi kanan kirinya yang memiliki teknologi noise cancellation. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Yoga Book 9i. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, suasana di sekitar saya saat ini lagi bising sekali karena ramai sekali oleh kendaraan di belakang saya. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, suasana di sekitar saya saat ini lagi bising sekali karena ramai sekali oleh kendaraan di belakang saya. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, lanjut. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan solusi audio dari Bowers & Wilkins dan telah mendukung teknologi Dolby Atmos. Jumlah speakernya bukan 2, tapi ada 4 buah speaker di sini. Ada 2 unit tweeter ditempatkan di engsel layar yang mengarah langsung ke pengguna, sementara 2 unit woofer punya arah keluaran suara ke samping kanan dan kiri. Disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer. Untuk suaranya terdengar lantang sekali yang ini ya. Kualitasnya oke, jernih, dan ini karakternya sih memang agak bright di sini. Menariknya, suaranya yang lantang ini juga tidak pecah walaupun volumenya diangkat sampai 100%. Oke, sekarang kita bicara soal konektor dan tombol. Di kiri itu ada satu Thunderbolt 4. Di kanan itu ada tombol power, ada kamera switch, dan ada 2 port Thunderbolt 4. Seluruh konektor Thunderbolt 4 tadi sudah mendukung USB 4, power delivery, DisplayPort, dan perangkat Thunderbolt seperti eksternal GPU, eksternal SSD, Thunderbolt docking, dan masih banyak lagi. Sayangnya, Lenovo tidak menyertakan aksesoris USB hub untuk konektor besar ya, jadi pengguna harus membelinya secara terpisah untuk laptop yang satu ini. Selain itu, kami juga tidak menemukan adanya konektor 3,5 mm audio jack di sini. Tapi kayaknya kalau kalian sanggup beli yang satu ini ya, kemungkinan besar kalian sudah punya TWS atau headphone Bluetooth yang mumpuni. Nah, sekarang mari kita bahas soal keyboard. Laptop ini tidak memiliki physical keyboard pada bodinya. Untuk mengetik, pengguna bisa menggunakan magnetic Bluetooth keyboard yang disertakan pada paket penjualan atau pakai virtual keyboard. Nah, untuk virtual keyboard, pengguna bisa memunculkannya dengan mengetuk layar kedua dengan 8 jari. Menariknya, pengguna dapat mengatur posisi virtual keyboard untuk berada di dekat engsel layar atau ke sisi sebaliknya. Posisi virtual keyboard digeser dengan menyapu layar dengan 8 jari. Nah, saat virtual keyboard ada di dekat engsel layar, virtual touchpad akan otomatis muncul di sini. Jadi seperti laptop biasa ya. Sementara kalau digeser ke sisi sebaliknya akan muncul widget bar di sebelah atas keyboard. Menariknya, virtual keyboard ini dapat dibuat untuk mengeluarkan getaran dan suara saat digunakan. Jadi ada feedbacknya. Nah, beralih ke Bluetooth keyboard. Nah, selain dapat digunakan terpisah dari bodi laptop, dia juga dapat digunakan dengan meletakkannya di atas layar yang kedua. Tentunya virtual touchpad dan widget bar juga akan muncul saat Bluetooth keyboard ditaruh di atas layar kedua.
Selain itu, Bluetooth keyboard juga dapat digunakan dengan menempelkannya di folio stand saat pengguna menggunakan mode book atau scroll. Bluetooth keyboard ini dilengkapi dengan magnet, jadi tidak akan mudah lepas saat menempel di folio stand. Bluetooth keyboard ini dilengkapi dengan baterai isi ulang yang dapat digunakan hingga 190 jam terus-menerus. Untuk chargingnya, dia bisa menggunakan konektor USB Type-C. Disediakan juga tombol untuk mematikan Bluetooth keyboard, jadi dapat hemat baterainya di sini ya. Sayangnya, Bluetooth keyboard ini tidak dilengkapi dengan lampu backlit. Sementara itu untuk pengalaman mengetiknya pastinya Bluetooth keyboard memberikan pengalaman yang lebih baik ya sebetulnya ya dibandingkan virtual keyboard. Nah, untuk virtual keyboardnya sih sebetulnya masih cukup oke saat dipakai mengetik dengan ukuran tombol yang besar dan efek getar saat tombol ditekan. Sekarang mari kita bahas touchpad-nya. Tidak seperti komponen keyboard di laptop ini memang hanya ada virtual touchpad, tidak ada physical touchpad. Virtual touchpad ini dapat dimunculkan dengan mengetuk layar kedua dengan 3 jari. Menariknya, kalau dimunculkan dengan cara seperti itu, pengguna dapat dengan bebas mengubah ukuran virtual touchpad. Mau dibuat seukuran layar kedua, itu juga bisa. Tidak hanya itu, posisi virtual touchpad juga bisa diatur sesuka kita ya. Tentunya virtual touchpad dapat dimunculkan bersamaan dengan penggunaan virtual keyboard maupun Bluetooth keyboard. Nah, pada kondisi seperti ini, area touchpad juga dapat diatur pada bagian tengah saja atau melebar ke palm rest kanan dan kiri. Menarik ya? Bisa diatur bentuknya. Nah, untuk sistem keamanan, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared sehingga memiliki sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Selain itu juga ada kamera switch untuk mematikan modul kamera, jadi dia bahkan bisa dibuat tidak bisa dideteksi oleh Windows. Kita beralih ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas yang ukurannya berbeda. Menurut Lenovo, laptop ini memiliki 5 buah lubang ventilasi udara masuk. 3 lubang ada di dekat engsel layar, sementara 2 lainnya ada di sisi depan laptop di bagian bawah. Sedangkan lubang pembuangan udaranya itu ada 2 buah mengarah ke sisi samping kanan dan samping kiri. Tidak ada yang ke layar di sini ya. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Untuk laptop Lenovo non-gaming, pilihan profil performanya itu adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Pengguna dapat mengubahnya melalui software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol Function plus huruf Q di sini. Seperti biasa, hampir semua laptop Lenovo seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba Cinebench R15 ya, dicolok ke charger. Nah, kita mau lihat bagaimana performanya kalau kita looping 20 kali. Di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang diperoleh adalah 1278 poin. Kalau di Extreme Performance, dia bisa dapat 1443 poin. Sementara itu untuk skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 990 sampai 1000 poin di mode Intelligent Cooling dan meraih 1190 sampai 1200 poin di Extreme Performance. Oke, sekarang kita tes dia kalau hanya pakai baterai, nggak dicolok ke listrik. Nah, kalau pakai baterai, skor yang diperoleh adalah di kisaran 890 sampai 900 poin baik di mode Intelligent Cooling maupun Extreme Performance. Ya, masih cukup mirip ya skornya ya. Nah, untuk suhu kerjanya bagaimana kalau kita jalankan Cinebench ini? Saat menggunakan mode Intelligent Cooling, suhu prosesor sempat naik ke 82 derajat Celcius di awal. Lalu dia turun ke kisaran 66 sampai 70 derajat Celcius sebelum akhirnya naik sedikit di atas 70 derajat Celcius. Sementara itu di mode Extreme Performance, suhu prosesor sempat berada di 92 sampai 97 derajat Celcius di awal pengujian saja. Tapi lalu akhirnya dikendalikan dan turun di kisaran 78 sampai 80 derajat Celcius. Jadi ya kedua mode ini aman ya. Oke, sekarang mari kita tes software yang satu ini, Blender 3.41 BMW 27 Scene. Dengan CPU rendering kita mendapatkan angka 5 menit 1 detik. Sementara itu kalau kita pakai external GPU, dengan GPU rendering pakai external GPU-nya ini selesai dalam waktu 23 detik saja. Kemudian untuk suhu kerjanya pada saat melakukan CPU rendering, di mode Extreme Performance suhu prosesor tuh sempat bertahan sebentar di atas 90 derajat Celcius sebelum akhirnya bergerak di kisaran 74 sampai 83 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023, software video editing ya, yang paling populer ini sekarang ya. Untuk video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik dengan software only, ini selesai di-render dalam waktu 13 menit 39 detik. Kalau pakai GPU acceleration dengan OpenCL, berarti integrated graphics yang dipakai, dia selesai dalam waktu 5 menit 47 detik. Wah, ini kenceng sih sebetulnya. Sepertinya ini efek dari RAM-nya yang kenceng ya. Lalu kalau pakai GPU acceleration dengan external GPU, ini selesai dalam waktu 2 menit 23 detik.
Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama dengan software Oni ini saya dalam waktu 2 menit 30 detik. Kalau pakai OpenCL atau integrated graphics-nya aja, dia bisa dapat 1 menit 30 detik. Nah, kalau kita pakai eksternal GPU, selesai dalam waktu 43 detik. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL. Di mode Extreme Performance, suhu prosesor sempat mengalami kenaikan ke 93 derajat Celcius sebelum akhirnya dipertahankan di kisaran 78 sampai 84 derajat Celcius saja. Oke, jadi cukup mantap ternyata ya. Kita lanjut yang berikutnya, DaVinci Resolve 18. Ini adalah software video editing yang gratis tapi kelas profesional ya. Ya, cuma ini versi gratis yang kita pakai. Nah, untuk video 4K 60 yang sama tadi, tanpa eksternal GPU, dia selesai dirender dalam waktu 11 menit 47 detik. Kalau pakai eksternal GPU, selesai dalam waktu 5 menit 16 detik. Untuk Full HD 60 fps, tanpa eksternal GPU, selesai dalam waktu 3 menit 22 detik. Dengan eksternal GPU, selesai dalam waktu 1 menit 29 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export tanpa eGPU ya. Di mode Extreme Performance, suhu prosesor sempat mengalami peningkatan ke 92 derajat Celcius sebelum akhirnya bergerak di kisaran 74 sampai 83 derajat Celcius. Lagi-lagi di software yang satu ini juga terkendali suhunya. Oke, sekarang mari kita coba gaming dengan integrated graphics. Nah, untuk gaming ini hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Oke, dalam pengujian terakhir ini setelah 30 menit main GTA 5 di mode Extreme Performance kita lihat bahwa suhu prosesor itu bisa terjaga di 74 sampai 79 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat suhu dari layar keduanya ya. Pengukuran suhu bodi kami lakukan pada layar kedua karena di bawahnya menjadi tempat komponen utama seperti prosesor, RAM, SSD dan lain-lain. Suhu paling tinggi kami temukan di pinggir layar di dekat engsel dengan suhu tertinggi mencapai 50 derajat Celcius. Area panas lainnya kami temukan di bagian pinggir layar sisi sebaliknya dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Untungnya untuk area tengah layar ini masih di bawah 40 derajat Celcius. Jadi saat menjalankan aktivitas yang berat sebaiknya gunakan Bluetooth keyboardnya ya. Selain dengan game kami juga menguji suhu permukaan dengan menjalankan video 4K 60 AV1 dengan YouTube. Hasilnya, suhu tertinggi di permukaan layar kedua itu hanya mencapai 36 derajat Celcius saja. Jadi tangan tetap aman saat menumpu di layar kedua di mode tablet. Sekarang mari kita coba gaming dengan eksternal GPU, tentunya menggunakan port Thunderbolt tadi ya. Hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Gimana? Mantap ya? Kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 5147 MB per second dan kecepatan tulisnya adalah 3708 MB per second. Ini cukup wajar untuk SSD M.2 yang ukurannya adalah 2242 yang pendek ya. Tentunya ini sudah lebih kencang dibandingkan SSD PCIe Gen 3 yang paling kencang sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterainya. Kita atur dulu tingkat kecerahan kedua layar sedekat mungkin ke nilai 150 nits dengan mode Intelligent Cooling, volume 25% dan setting layar tetap di 2,8K ya. Untuk 1080p local video playback saat menggunakan mode scroll dengan layar utama menjalankan video dan layar kedua menampilkan desktop, daya tahannya luar biasa, masih bisa 10 jam 20 menit.
Ini tergolong irit karena ada 2 layar beresolusi tinggi di sini. Ya, luar biasa. Kita juga menguji di mode tablet. Jadi layar kedua tuh otomatis mati ya. Hasilnya adalah 15 jam 25 menit. Lebih mantep lagi ini. Ya, jadi walaupun laptop ini punya 2 layar, daya tahan baterainya ternyata tetap sesuai dengan standar Evo ya, yang katanya minimal 9,5 jam kalau pakai 1 layar Full HD. Ini 2,8K layarnya ya. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuan chargingnya. Rapid chargingnya kita matikan dulu, dalam 30 menit dia terisi 31%. Dan untuk full dari kosong dia butuh waktu 2 jam 10 menit. Sekarang kita hidupkan rapid chargingnya. 30 menit terisi 33%. Sementara dari kosong sampai full dibutuhkan waktu 2 jam. Ini sebetulnya tanpa atau dengan rapid charging hasilnya tergolong normal ya, karena nggak jauh beda, cuma beda 10 menit aja. Oke, untuk harganya. Ya, mungkin kalian lihat harganya tinggi, tapi sebetulnya untuk laptop dengan bentuk seperti ini, form factor seperti ini, kemampuan seperti ini, dengan layar seperti ini ya, harganya sebetulnya relatif murah di 34.999.000. Untuk bonus pembeliannya sudah dibahas tadi, ada folio stand, ada stylus, ada magnetic Bluetooth keyboard, ada Microsoft Office Home and Student 2021 senilai sekitar 1,9 juta rupiah. Windows 11 juga tersedia di sini, dan laptop ini dilindungi dengan garansi Premium Care, sekaligus ada Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Garansi Premium Care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna ya. Jadi nggak perlu dibawa ke service center. Sementara untuk Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian penggunanya di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak LCD panel, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun dan bisa diklaim lebih dari sekali, tapi selama bukan di part yang sama. Kalau part yang sama, nah itu hanya bisa diklaim maksimum 2 kali. Itu udah banyak sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laptop ini hanya memiliki konektor USB Type-C saja ya. Sayangnya juga nggak ada konverter ke konektor yang lebih besar di paket penjualan. Tapi tentunya bisa aja kita beli adaptor-adaptor yang pakai Type-C untuk bisa menggunakan lebih banyak konektor lagi atau ukuran konektor yang berbeda ya. Kemudian tidak ada konektor 3,5 mm audio jack di sini. Lalu untuk pengisian daya dengan rapid charging ternyata mirip-mirip aja dengan tanpa rapid charging. Kemudian harus diakui bahwa tidak semua orang akan langsung cocok dengan skenario penggunaan virtual keyboard. Ya, tapi untungnya masih ada keyboard fisik ya di sini tersedia dalam paket penjualan. Nah, dari sisi menariknya ini yang pertama, dia sudah memenuhi kriteria Evo yang terbaru. Lalu ya yang jelas ya, dia dilengkapi dengan 2 layar touchscreen 2,8K OLED 100% DCI P3. Ini cocok untuk pengguna yang aktivitasnya butuh layar lebih dari 1. Ukuran layar keduanya tuh sama besar dengan layar yang pertama, multifungsi dan memiliki banyak sekali skenario penggunaan. Bobotnya tergolong ringan untuk sebuah laptop dengan 2 layar besar seperti ini. Dia sudah pakai Intel Core generasi ke-13 dengan 10 core dalamnya, jadi multitasking juga mantep ya. Kemudian masih kuat untuk gaming tipis-tipis, dengan integrated graphics pun masih kuat. Mau gaming AAA ya selama pakai external GPU sih bisa. Lalu untuk suhu kerja, ini dalam batas yang aman ya. RAM-nya, wah ini super kenceng, kelihatan dari hasil pengujiannya juga ya. SSD-nya ini juga sudah besar di sini. Baterainya juga irit. Bahkan saat 2 layar menyala pun dia tidak boros ya. Apalagi kalau cuma 1 layar yang dinyalakan. Dia punya 3 Thunderbolt di sini. Nggak kira-kira, bukan USB-C doang, tapi itu semuanya 3-tiganya adalah Thunderbolt di sini ya. Lalu udah Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.2, kamera 5 megapiksel, pengamanan biometrik, masih disediakan physical keyboard dan masih ada stylus dalam paket penjualan. Lalu yang terakhir jelas garansi Premium Care dan ADP selama 3 tahunnya. Mantep banget sih. Jadi, laptop dengan 2 layar seperti Lenovo Yogabook 9 ini cocoknya buat siapa ya kira-kira? Pastinya laptop ini cocok untuk mereka yang membutuhkan layar lebih dari 1 untuk aktivitasnya. Pengguna PC desktop yang bisa pakai 2 layar juga harusnya sih akan tertarik dengan laptop yang satu ini untuk dibawa jalan-jalan. Buat programmer, wah 2 layar seperti ini pasti oke banget ya, asal memang speknya cocok ya buat kalian ya. Lalu untuk desain 2 dimensi nggak ada masalah di sini ya, desain 2D. Desain 3D ya bisa sih, tapi harus pakai eksternal GPU tentunya. Nah untuk editing video, wah ini enteng, apalagi kalau 1080
1080p 60 fps pun enteng. Ya, apalagi kalau 30 fps, wah terbang di sini ya. Buat kerja di kantor pakai ini sih kerjaan bisa lebih cepat kelar nih karena lebih produktif pakai 2 layar sekaligus. Tapi hati-hati ya kalau dipakai meeting, nanti meetingnya nggak mulai-mulai gara-gara ngomongin laptop dulu nih. Bisa setengah jam sendiri kali ngebahasnya kalau kalian meeting dalam posisi seperti ini laptopnya. Kalau kalian sendiri kira-kira kepikirannya aktivitas seperti apa sih yang asik kalau kita pakai laptop dengan 2 layar yang seperti ini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi jika apa yang kalian butuhkan memang cocok dengan laptop ini, rasanya Lenovo Yoga Book 9 ini adalah pilihan yang paling menarik yang ada di pasaran saat ini. Terlebih lagi karena harganya yang lebih murah dibandingkan laptop dengan layar foldable. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.